Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adira Azahra. Program Studi Pendidikan Tata Busana kelas B 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai mini riset dan rekayasa ide profesi pendidikan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai presentasi mini riset dan rekayasa ide. Pembahasan mini riset saya mengenai mudahnya gaji honorer. Seperti yang kita ketahui bahwa profesi yang dimiliki ciri-cirinya salah satunya adalah tunjangannya yang lumayan tinggi. Tapi hal tersebut tidak berlaku bagi guru honor. Nah, seperti berita yang saya dapat di detik.com mengenai seorang guru honor di sebuah SMP di Kabupaten Blitar yang berusia 51 tahun telah mengabdi menjadi guru setelah 24 tahun. Namun, hal tersebut tidak menjadikan guru tersebut diangkat menjadi pegawai negeri. Guru ini hingga saat ini masih berstatus sebagai guru honor. Nah, hasil riset dari berita tersebut, jabatan guru merupakan profesi sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 bahwa guru adalah tenaga profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selain itu, jabatan guru merupakan profesi khusus, dikarenakan harus memiliki keahlian khusus dan tugas pokok dalam proses pembelajaran. Salah satu ciri profesi adalah status dan imbalan yang tinggi. Namun timbul pertanyaan kita, mengapa gaji guru honor terbilang kecil dan sering tertunda? Dan mengapa guru honor tidak kunjung diangkat menjadi PNS? Seperti pada kasus Ibu Sri Haryati, seorang guru honor di sebuah SMP di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Beliau mengatakan bahwa ia ditawari mengajar di sekolah yang masih kekurangan guru dengan harapan akan diangkat menjadi PNS. Namun hingga 24 tahun mengabdi, tidak juga kunjung diangkat gaji yang didapat pun hanya sekitar 500.000 per bulan. Dan terkadang gajinya bisa tertunda, bahkan hingga 10 bulan tidak menerima gaji. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pun, ia harus memiliki usaha sampingan. Mulai dari beternak jangkring, hingga menjual baju, semua ia lakukan agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, dan juga keluarganya. Namun, seperti yang kita ketahui, pandemi COVID ini menghambat kita semua dalam hal berwirausaha. Hal tersebut membuat usaha sampingannya menjadi sepi. Ibu Sri Haryati, walaupun tak kunjung mendapatkan kesejahteraan sebagai PNS, ia tak pernah menjalankan pekerjaannya dengan mengeluh. Ia menjalankan pekerjaannya dengan bersyukur sebab baginya mencerdaskan generasi bangsa lebih utama dibandingkan hal yang lainnya. Lalu pada situs W online mengenai
Ibu Hervina, guru honor yang berusia 34 tahun di salah satu SD negeri Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Ibu Hervina sudah mengajar selama 16 tahun di SD tersebut. Beliau dipecat disebabkan oleh mengunggah gaji yang hanya 700.000 ke media sosial. Banyak yang membela ibu tersebut dikarenakan kemungkinan ibu tersebut memposting hal itu supaya didengar keinginan hatinya. Namun kepala sekolah dari SD negeri tersebut merasa hal itu tidak sesuai. Kabar pemecatan ini pun mulai menyebar di media sosial. Tak lama setelah ia memposting, kepala sekolah menelponnya berkali-kali. Namun karena tidak sempat diangkat, kepala sekolah kemudian mengirimnya pesan singkat yang berisi pemecatan. Kata kepala sekolah yaitu cari saja sekolah yang lain yang bisa menggaji kamu lebih banyak. Mulai sekarang istirahat saja mengajar. Sebut Ibu Hervina membacakan isi pesan singkat pemecatannya. Nah, kalau menurut Menteri Muhajir, kecilnya gaji guru honor terjadi karena yang menggaji adalah kepala sekolah melalui dana BOS yang turun dari pemerintah. Karena jika kepala daerah mengeluarkan anggaran untuk gaji honor, bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan bupatinya bisa ditangkap. Walaupun sebenarnya dana BOS juga tidak boleh digunakan untuk menggaji honor, karena dana tersebut untuk operasional sarana dan prasarana di sekolah. Di sisi lain, Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014 sampai dengan 2019, yaitu Yusuf Kala, sebelumnya pernah mengatakan bahwa pemerintah berencana akan mengangkat guru honor sebagai PNS. Alasannya karena setiap tahun ada 5.000 guru pensiun dan harus diganti dengan guru baru. Namun Muhajir Effendi selaku Mendikbud mengatakan adanya moratorium pengangkatan guru, maka guru yang pensiun tidak bisa diganti. Sebagai gantinya itulah diangkat guru honor oleh kepala sekolah. Nah, mengenai Ibu Hervina yang dipecat karena kan memosting mengenai gajinya yang kecil, hal tersebut telah diselidiki oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Bone untuk menyelesaikan isu yang berkembang terkait kasus tersebut. Nah, gaji dan tunjangan dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau kita singkat PPPK sama dengan PNS. Hal ini akan menjawab persoalan kesejahteraan guru honor. Selain itu, pada manajemen PPPK terdapat pasal pemutusan hubungan perjanjian kerja yang sudah diatur dan ada prosedurnya sehingga bisa memberikan perlindungan kerja kepada guru yang dijelaskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Selanjutnya mengenai rekayasa ide. Pemerintah memang membuat program baru yang diprioritaskan untuk guru honor yaitu program PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Guru PPPK merupakan guru bukan PNS yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas mengajar.
Namun, ada baiknya tes PPPK ditiadakan dengan syarat mereka sudah menjadi guru selama 10 tahun lebih. Karena menurutnya, jika sudah 10 tahun menjadi guru, masa belum profesional. Setelah diangkat, maka dilakukan pelatihan sesuai yang dipersyaratkan seperti pendidikan profesi guru atau PPG. Iwan Syahril, Rekrutmen SNPPPK mengatakan, gaji dan tunjangan PPPK sama dengan PNS, sehingga dapat mensejahterakan guru honor. Selain itu juga, terdapat pasal pemutusan hubungan perjanjian kerja yang diatur dan ada prosedurnya, sehingga memberikan perlindungan kerja kepada guru, sehingga kita tidak terjadi hal seperti Ibu Hervina tersebut yang dipecat melalui pesan singkat. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana guru honor yang baru diangkat dan tidak lulus tes? Apakah masih mendapat gaji yang tidak layak dan tidak tersejahtera? Menurut Raden Ridwan Hasan Saputra, yang merupakan seorang motivator suprarasional, beliau mengatakan akan menghilangkan pendidikan gratis karena kebijakan ini telah mengurangi kreativitas guru dan kepala sekolah, serta memberatkan dinas pendidikan. Selain itu, kebijakan ini telah menghilangkan budaya gotong royong di kalangan orang tua untuk membantu dunia pendidikan. Maka solusi yang dapat kita berikan atau solusi yang dapat kita beri yaitu pendidikan bayaran seikhlasnya. Konsep yang kurang mampu bisa gratis dan yang mampu dapat membayar sesuai kemampuan. Cara berpikir tentang bayaran seikhlasnya adalah sebagai bagian bentuk dari terima kasih atau infak. Dengan adanya guru honor akan membantu dunia pendidikan, apalagi untuk sekolah yang kekurangan guru. Namun perlu adanya pensejahteraan guru honor agar tenaga yang dikeluarkan sebanding dengan upah yang ia dapat. Kita sedih saat guru honor mencurahkan waktu, ilmu kepada kita, namun mereka tidak mendapatkan sesuai dengan, tak perlu sesuai dengan yang mereka harapkan, setidaknya memenuhi kebutuhan yang mereka perlu. Kita cukup kasihan karena orang tua zaman sekarang, apalagi sebenarnya orang tua mampu, namun zaman sekarang banyak yang merasa tidak mampu, sehingga mau anaknya semua sekolah gratis, semua uang buku tidak ada, namun tidak memikirkan profesi seorang guru itu berat, apalagi mendidik seorang anak agar pandai. Maka dari itu, pendidikan bayaran seikhlasnya ini sangat penting. Saya rasa sangat memberikan kita berpikir untuk, oh iya, seorang guru honor juga termasuk orang yang paling berjasa. Karena jika tidak ada mereka, tenaga guru juga tidak banyak, maka tidak ada yang mengajar anak-anak kita. Nah, seperti yang dikatakan, uang bayaran seikhlasnya ini tidak masuk ke sekolah dan tidak dikelola sendiri oleh sekolah. Tetapi uang ini akan masuk dan dikelola oleh sebuah lembaga baru yang dibentuk, yaitu Majelis Keuangan Pendidikan Kota atau Kabupaten. Pembayarannya juga bisa dilakukan melalui nomor rekening lembaga atau melalui sekolah dengan pencatatan yang rapi atau memasukkannya ke dalam kotak amal. Dalam hal ini, saya berharap orang tua menyetujui hal tersebut karena kita bisa melihat betapa sulitnya perjuangan guru honor untuk mengajar. Saya pernah memiliki guru honor sewaktu saya SMP.
Guru tersebut rumahnya sangat jauh dari SMP saya. Ia rela pergi pukul 6 pagi agar tidak terlambat sampai sekolah. Namun, gaji yang ia dapatkan tidak sesuai dengan pengorbanan yang ia berikan. Maka dari itu, demi kebaikan bersama, demi kelangsungan kita yang agar lebih baik ke depannya, hal ini dan solusi ini dapat kita laksanakan dengan baik. Demikianlah presentasi dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.